aktivitas atau stabilitas zat aktif enggak kayak gitu itu. Berarti kualitas bahan bakunya menurun. Nah, kalau misalnya nih bahan bakunya menjadi kotor, terkontaminasi dan kualitas bahan bakunya menurun, tingkat keparahannya berapa kira-kira? Iya kan? Kotor, terkontaminasi, kualitas bahan baku menurun. Kan tadi skornya berapa? Berarti 4 ya? Oh ya, berarti 4. Memang ya itu sebenarnya yang skala tadi itu kan contoh di CPOB. Tapi nanti ketika kalian ke industri itu bisa beda-beda. Jadi skala di industri A bisa sampai 10 bahkan gitu ya. 1 sampai 10 misalnya. Atau ada yang membuat lain hanya sampai 8. Itu serah masing-masing industri bagaimana dia membuat skalanya. Yang penting ketika kita membuat skala itu jelas 1 itu yang kayak apa, 2 itu yang kayak apa, 3 itu yang penting itu ada jelas. Berarti kalau kita mengacu ke contoh CPOB ini masuk yang 4. Nah, probabilitas apa namanya itu probabilitas ini apa tingkat kemungkinan probabilitas kejadian terhadap keseluruhan produk. Jadi kondisi kotor kayak gitu itu sering terjadi atau tidak kira-kira dengan kondisi gudang kita yang seperti itu. Sering terjadi. Kalau sering terjadi berarti probabilitasnya jadi berapa nih? Misalnya 5 gitu ya. Lalu mudah nggak kita jadi mudah tidak mendeteksi itu kondisi kotornya itu mudah nggak kita deteksi? Mudah. Kalau mudah, skornya tinggi atau rendah? Bukan. Kalau detectability itu kebalik. Kalau yang ya kalau kotor kalau kotor itu mudah nggak kita deteksi secara visual? Mudah. Berarti nilai scoring detectability-nya 1 atau 3? 1. Karena dia mudah. Detectability itu skornya tinggi kalau dia tidak mudah terdeteksi. Tapi kalau kotor itu kan langsung bisa kita lihat ya. Nah, berarti skornya 1. Berarti nilai RPN-nya berapa? Berarti 4 kali 5 kali 1. Berapa itu? 20. Ya, misalnya. Nah, nanti kita hitung dulu ya RPN, nanti kita fokus ke yang nilai RPN-nya gede. Nah, lalu tadi yang satu kotor, yang kedua tadi apa ya? Kita menyoroti apanya ya? Oh ya, personalnya tidak menggunakan APD. Kira-kira kalau personal tidak menggunakan APD ini, ya nggak apa-apa. Kira-kira ini bisa menyebabkan apa sih pada bahan baku kita kalau personal nggak pakai APD, nggak pakai topi, nggak pakai sarung tangan, berarti terjadi kontaminasi. Oke, kontaminasi bahan baku ya dari kotoran atau dari simplisi atau bahan baku yang A dengan bahan baku yang B. Kira-kira berarti kalau ada kontaminasi ya kan dari pengotornya ini, kira-kira tingkat keparahannya berapa? Kontaminasi. 1, 2, 3, atau 4? 2. Ya, Mbak Firdaus milih 2. Kenapa 2? Ada yang usul selain 2 ada berapa? Ya, ini kira-kira kontaminasi kotorannya itu kontaminasi yang bagian apa? Luar aja ya? Iya kan?
Kalau masalahmu tangan habis pegang rimpang kunyit ke rimpang ini gitu ya, itu masih luar. Berarti taruhlah kita bisa kasih nilai di 3, ya kan? Nah, kira-kira kondisi personal yang nggak pakai APD, nah ini memang, jadi gini, makanya di uraian sebelumnya mungkin pernah disinggung, kalau severity itu kayak futuristik. Kita mengira-ira kondisi ini itu nanti keparahannya kayak apa, itu kan future ya. Tapi kalau probability itu kita melihat data ke belakang. Jadi selama ini apa personalia nggak pakai APD itu sering terjadi nggak sih gitu loh. Ya nggak usah langsung soalnya ya siapa tahu sebenarnya mungkin loh selama ini petugas-petugas yang lain itu tuh it's okay gitu, dia tuh patuh gitu ya, tapi mungkin kebetulan ini emang orangnya ngeyelan lah, atau tahu mau difoto dia malah buka gitu ya. Apa itu, ini kebanyakan nonton drama Korea ya. Oh, Dracin. Iya, semua cerita itu pasti CEO gitu ya. Pasti Aulia pengennya itu. Saya ketemu sama CEO yang udah menyamar jadi Gojek gitu. Jadi berkaya gitu. Oke, oke. Ya, jadi misalnya ini memang makanya probability itu tadi ya. Kita kayak pas gitu ya. Selama ini seperti apa? Taruhlah misalnya memang selama ini itu tingkat edukasi kita kurang sehingga ini sering terjadi. Berarti bisa kita kasih nilai berapa? 3 gitu ya. Ya, berapa tadi? Probability sampai berapa skala tadi? Oh, 5. Monggo mau 4 atau 5 nih bisa nih. 5 misalnya. Nah, ini ya. Oh ya, itu jadi sekarang ini kita lagi bulan Rajab. Berarti Andi itu ulang tahun loh. Kamu tahu nggak kalau tanggal lahir Rajabnya itu tanggal berapa? 17, Bu. Kalau 24 Rajab berarti belum lewat. Iya kan? Sekarang kan masih pertengahan Rajab kan. Bisa minta ulang tahun tuh sama Rajab. Ya, karena kita lupa ya kalau yang tanggal apa namanya itu tanggal Islamnya gitu ya. Tapi kalau Mas Rajab kan langsung ketahuan dia pakai Rajab. Ya, Rajab itu salah satu bulan baik. Oke, 5. Mudah nggak kita melihat apa namanya itu? Mudah ya, karena langsung terlihat. Berarti itu 1. Berarti nilai RPN-nya berapa tuh? 15. Ya, oke. Nah, lalu misalnya bahan bakunya eh, terbuka gitu ya. Nah, kalau bahan bakunya itu terbuka sama tertumpuk, kira-kira nanti dampaknya sama atau beda tuh? Terbuka dan tertumpuk itu dampaknya kira-kira nanti sama atau beda? Beda, Bu. Ya, jadi oke kita urai satu-satu ya. Misalnya, misalnya bahan baku terbuka, gitu ya. Kalau bahan baku itu terbuka tadi ya, jadi kayak dia kayak kena gitulah ya. Ini kira-kira dampaknya apa pada tingkat keparahannya? Ini itu bisa usianya itu bisa penyampur. Kalau yang nyampur tadi lebih cenderung ke yang ketika situasi terbuka atau yang bertumpuk tadi. Bahan baku bahan baku bertumpuk atau yang bertumpuk itu misalnya bisa satu. Berarti mungkin
bahan baku terbuka dan berdekatan gitu ya. Nah, kalau ya tadi kita lihat kan dia terbuka sama kayaknya kok tumpuan kunyit mungkin jajar sama tumpuan jahe gitu ya, dekat. Nah, berarti itu bisa jadi satu bahan baku terbuka dan berdekatan. Berarti resikonya apa itu kita? Ya udah terbuka lalu berdekatan kayak gitu-gitu. Berarti ada kontaminasi silang, ada ketercampuran gitu ya, ketercampuran bahan baku. Risikonya ada ketercampuran bahan baku, lalu kalau yang dari sisi terbuka tadi sebenarnya juga dia bisa mengalami apa nih? Degradasi. Kalau zat aktifnya nggak tahan panas, nggak tahan lembab, jadi kan juga zat aktifnya bisa rusak. Ini sebagai contoh ya dari suatu kejadian, ternyata satu kejadian aja kita bisa punya 4 perhitungan risiko, ya kan? Nah, dari 4 resiko itu ternyata yang paling tinggi skalanya yang mana? Yang ya bahan bakunya terbuka, berdekatan. Ternyata risikonya sampai 60. Berarti kita concern nih ke titik itu. Itu dulu ya dari risiko yang paling. Nah, berarti kira-kira apa nih yang harus kita lakukan sebagai kayak tindak lanjutnya untuk mencegah resiko ini? Apa yang kita lakukan? Dan terus setelah dikemas mungkin bisa dibikinkan rak-rak penyimpanan untuk bisa dipisah gitu untuk tiap-tiap jenis Mm-mm. untuk juga kontaminasi silang. Ya, walaupun mungkin frekuensinya maksudnya tidak mencegah risiko 100%, sebenarnya mengurangi keparahan. Oke, kan tadi kita kembali ke kejadian ya. Kejadiannya apa? Bahan bakunya terbuka dan berdekatan. Jadi kan ada 2 kata kunci ya, terbuka dan berdekatan. Nah, bagaimana caranya agar menjadi ruangan gudang itu tidak terbuka kan? Jadi kan kita lihatnya kan kayaknya langsung berhubungan dengan udara luar gitu ya. Nah, berarti harus kita buat bagaimana gudang itu? Ya, dibuat gudang itu lebih tertutup rapat, gitu ya. Bisa mencegah masuknya hewan, debu, dan sebagainya. Lalu apalagi mengatasi yang berdekatan. Mungkin bisa seperti yang disampaikan Mas Rajab tadi ya. Berarti ya, ada pemisah yang jelas. Pemisah yang jelas itu sebenarnya bisa aja sih, cuman kayak garis kuning pun bisa atau garis pembatas gitu ya. Atau paling kalau mau lebih bagus ya tadi ya ada palet-palet atau wadah-wadah tersendiri gitu ya. Sehingga nanti dia udah jelas oh ini punyanya jahe, punyanya kunyit dan sebagainya. Dan ada label ya, itu ada labeling misalnya. Ya itu contoh. Kemudian kita bergerak ke yang risiko berikutnya, yaitu bersinggungan dengan lantai. Berarti kita bisa atasi dengan membuat apa kira-kira di gudang itu? Iya, berarti dibuat rak ya. Dibuat rak, lalu di atas rak itulah kita tempatkan palet sehingga tidak bersinggungan langsung dengan lantai dan harapannya juga dia tidak bertumpuk karena kan ada rak-rak ya. Jadi kan misalnya sama-sama kunyit jumlahnya banyak tapi dia dalam bentuk palet-palet dan dirak ke atas misalnya. Oke. Jadi tetap numpuk ke atas tapi kan nggak langsung bersinggungan gitu ya. Satu dengan yang lainnya masih dalam kapasitas tertentu misalnya. Lalu habis itu kita bergerak ke yang kotor tadi. Kira-kira kalau gudang itu kotor, teratasi nggak dengan yang udah kita lakukan tadi itu? Sudah tertutup. Ada nggak lagi yang perlu kita lakukan agar gudang tidak terlihat kotor? Ya, ada Pembersihan rutin. jadwal. Apa Mas Herunda? Betul Bu, tadi jadwal tadi Bu, pembersihan rutin. Ya, berarti ada jadwal pembersihan rutin, jadwal kontrol gudang misalnya. Lalu kita bergerak ke yang nomor terakhir,
yaitu personalia tidak menggunakan APD. Berarti kita harus melakukan apa ini? Beli APD sama apa lagi? Pelatihan, ya kan? Kalau sama personalia pasti ada unsur pelatihan, sehingga harapannya berarti kan kita udah nemu ya solusi. Ini seperti kunyit. Barusan kita ngomongin kunyit. Termakana somput. Ini berat gitu. Ya, ya, itu.